Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahdiyin dimanapun Anda berada, alhamdulillah satu kebahagiaan bagi kami hari ini dapat berziarah ke makam pendiri pesantren Wates, yang mana beliau dulu menjadi Ketua Rois Suriah MWC NU Kecamatan Cicalengka. Jadi masih termasuk salah satu pesantren paling tua ya di sekitar Limbangan. Ya. Kurun waktu sekitar 1800-an. Ya. Jadi sejarahnya gimana, Bib? Ini salah satu makam dari Leluhur saya yang berada di Limbangan yang bernama Kanjeng Sembah Dalem Wirabangsa, atau yang ada di dalam catatan yang bernama Muhammad. Beliau ini dulu pernah menjadi patihnya kerajaan Adipati Mataram, karena beliau tidak memikirkan untuk mendapatkan penghargaan, tapi pengen yang namanya keturunannya menjadi keturunan yang soleh. Dan alhamdulillah, kata kakek saya yang sebelah sana makomnya, Allah Rabbul Alamin menurunkan keturunan dalam Wirabangsa yang sepakat Subah Wali Syekh Ja'far Shadiq Cibiu. Oh, jadi leluhur dari Syekh Ja'far Shadiq Sunan Haruman. Ya, betul. Ini juga masih keturunan Kanjeng Sunan Cipancar. Oh, masih keturunan. Ya. Baik para pemirsa Balada Sufi maupun warga Nahdiyin dimanapun Anda berada, ini merupakan salah satu program dari MWC ya. Pertama, melestarikan salah satu kultur kita yaitu ziarah. Yang kedua, ini bagian dari program kita sebagai Nahdiyin ikut mempertahankan
dan mensyiarkan tokoh-tokoh leluhur kita yang subhanallah jasa-jasa beliau mensyiarkan agama khususnya di timur ya, Ya, Kabupaten Garut. Kabupaten Garut. Malah di dalam sejarah tulisan dan lisan bahwa beliau ini adalah sepangkat kutub di zaman pangkat walian. Jadi MWCNU Cicalengka berkomitmen untuk terus melestarikan tradisi ini kan? Iya, pasti. Dan luar biasanya dari min aulia solihin lahirlah sosok Rois dan Tanfidiah MWCNU Cicalengka yang sekarang. Ini kebanggaan bagi Cicalengka bahwa yang diamanahi untuk menjadi pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama khususnya MWCNU Cicalengka adalah Zuriatus Solihin. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kami khususnya di warga Nahdien di Cicalengka. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung ke makam selanjutnya. Beliau salah satu sesepuh ulama di daerah Limbangan, salah satu pendiri Pondok Pesantren Wates Al-Mahfud Wates. Generasi kedua Pondok Pesantren Al-Mahfud. Pendirinya pesantren Al-Mahfud ini ayahnya beliau yang bernama Kiai Haji Haji Mahfud Maulana.
عمي من الأبي شيخنا المكرم إليه جلال الشيخ بحرودين اللهم اغفر لهم وارحمهم وأكرمهم واعف عنهم وصلهم وبرعهم من الله يرضى الجنة ويكون فيه بأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم ونفعاتهم في الدنيا والدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ثم إلى حضرة الروحي أولياء إذن بجميع ما ثم إلى حضرة الروحي أولياء بالمعرفة ثم إلى حضرة الروحي أولياء ثم إلى حضرة الروحي أولياء بسلم حضر الموت ثم إلى حضرة الروحي أولياء بقرية عمق ثم إلى حضرة الروحي أولياء بقرية محمد يوسف ثم إلى حضرة الروحي Prabowo ثم إلى حضرة الروحي Prabowo ثم إلى حضرة الروحي Kanjeng Sunan Pancara Syekh Abdul Rahman ثم إلى حضرة الروحي Prabowo Jagrawati ثم إلى حضرة الروحي Kanjeng dalam Pembangunan Perda ثم إلى حضرة الروحي Beredal Kapang Kanjeng dalam Bira Bangsa ثم إلى حضرة الروحي Kanjeng dalam Bista Bangsa ثم إلى حضرة الروحي Kanjeng dalam Rasa Guna ثم إلى حضرة الروحي Mayang Mas'ud ثم إلى حضرة الروحي Mayang Wali Sudah Pada Sedikit Cibiyuk ثم إلى حضرة الروحي Mapak Ibrahim ثم إلى حضرة الروحي Mayang Tunggu ثم إلى حضرة الروحي Mayang Wadar Hujah ثم إلى حضرة الروحي Mayang Muhammad ثم إلى حضرة الروحي Mayang Maulani ثم إلى حضرة الروحي Uliat Mahfud ثم إلى حضرة الروحي Ibn Hajar Fafam Jadi Jalan ثم إلى حضرة الروحي أبي أبي لم يكن حجة من الرحيم أن الله يريد رجالهم في الجنة وينفعون بهم بأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم ونفعاتهم في الدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وأمهاتنا وجدنا وجدنا وفلنا وأولادنا اللهم اغفر له وارحمه اللهم في هجتي وهجتنا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبكرامة أوليائنا وبسنتهم سلطان أولياء القدير سيدنا قدس الله وسلم وببركة العلماء في هذا المقام كما نتبرك في هذا المقام إننا على آجلا سهلا بكل ولا مسقط ولا مسقط إنك على كل شيء قدير اللهم احفظنا عن الحج حتين الحق والخير اللهم احفظنا عن الحج حتين الحق والخير اللهم احفظنا ربنا bisa dikatakan buyutnya beliau memegang torikohnya torikoh satariyah itu yang di bawah makamnya. Pendiri Pondok Pesantren Al-Fadilah Ciseureuh, Limbangan, Kabupaten Garut, Kyai Haji Raden Ahmad Dahlan. Eksplorasi makam para aulia Allah di daerah Limbangan. Itu pendiri Pondok Pesantren Kudang, makanya pesantren Qiraatus Sab'ah yang Limbangan, Garut. Kyai Haji Raden Mahmud Bakri, keturunan Bani Nuryai. Kalau sebelah sana itu makam Dai Kondang Kiai Haji Raden Totoh Gojali. Itu sebelah sana makamnya.
pendiri Pondok Pesantren Al-Mahfud Watas Kiai Haji Raden Mahfud, yaitu bapaknya yang barusan. Ya, kalau ini pesantren tertua di daerah Limbangan, pesantren Cikelepur, Asaklapi, Kiai Haji Raden Ahmad Zarkati Maulani, yang pesantrennya di bawah. Masih ada, masih eksis, Bib. Masih eksis sekarang. Alhamdulillah. Ini yang bernama Kiai Haji Raden Nur Muhammad, orang tuanya beliau. Bib, ini jadi kultur, tradisi atau misalkan atau emang pemikiran masyarakat adat budaya di daerah Limbangan ini tidak boleh dibangun atau seperti apa, Bib? Jadi rata-rata dari kita awal nih semua ciri khasnya pakai batu, Bib. Ya, nggak ada yang pakai nisan yang bernama atau gimana, enggak. Karena memang dari leluhurnya seperti itu, dari Sunan Cipancan seperti itu, dari Sunan Romongonya seperti itu, tidak ada. Oh, dari atasnya semua. Ya. Jadi tidak ada yang dibangun mewah gitu. Enggak ada. Termasuk Syekh Jafar Sodik. Ya, beliau pun juga Mbah Wali Syekh Jafar Sodik itu rencana pengen dibangun seperti halnya Syekh Abdul Muhyi, tetapi beliau menolak. Lalu hancur bangunannya. Jadi itu bukan hanya cerita rakyat ya, bukan mitos, tapi emang fakta kan? Fakta. Jadi Dan pemirsa. kalau uyunnya Rois Surya, Kecamatan Cicalengka sebelah sana. Jadi dulu ada yang disebut Mama Kulon, ada yang disebut Mamawetan. Nah, yang disebut Mamawetan ini beliau, Kiai Haji Raden Maulani. Nah, kalau Mama Kulon yaitu uyutnya Kiai Haji Raden Husni Mubarok, sebelah sana makamnya. Jadi pemirsa bisa lihat hampir semua makam-makam di sini ciri khasnya memakai batu. Jadi ini area pemakaman para pendiri pondok pesantren yang ada di Limbangan yang menyebar ke daerah Garut dan ya umumnya di Jawa Barat. Hampir semua silsilah sanad keilmuan berada di sekitar makam ini. Oh, itu dai ya. Nah ini uyutnya Rois Surya MWCNU Kecamatan Cicalengka, Haji Raden Abdurrahman Aunillah. Ya, nah izin semua, saya merinding ini. Ternyata ya ada lagi kebahagiaan bagi kami di MWCNU Cicalengka bahwa betul apa yang dikatakan oleh Maulana Habib Lutfi ketika mengomentari Kiai Haji Said Agil Siraj ketika ditakdirkan untuk menjadi ketua PBNU. Komentar Maulana Habib Lutfi hanya menyatakan pantas terpilih man abuh manjadu, sehingga di Nahdlatul Ulama itu ya alhamdulillah diurus oleh orang-orang yang soleh, dan ini diantara para leluhur, para ajdad dari ketua Panfidiyah dan Rois Surya MWCNU Cicalengka. Saya sama Rois Surya berkhidmat di NU karena pengen mengikuti jejak leluhur-leluhur saya, dikarenakan sepakat bahwa wadah Nahdlatul Ulama itu jamnya dulu barokah, kumpulnya para berkah alim ulama
disitulah tempatnya. Dan saya, walaupun saya merasa dan Roy Surya tidak pantas untuk menduduki jabatan ini, tetapi dengan rasa kecintaan dan kemahabbahan saya kepada NU, berkhidmah di NU, saya kelak pengen bertemu dengan leluhur saya di dalam rahmatnya Allah. Amin. Itu aja saya. Jadi niat saya berkhidmah di NU karena Ghazali. Jadi di Limbangan itu ada dua tokoh. Satu Kiai Haji Ibrahim Totoh Abdul Fatah yang dulu pernah menjabat Ketua MUI Provinsi Jawa Barat. Dan satu lagi Kiai Haji Raden Totoh Ghazali atau AF Ghazali yang jadi mubalik di era 90-an. Ini namanya Kiai Haji Raden AF Ghazali atau AF Ghazali. Ya. Ini masih keturunan cucunya yang Abdurrahman atau ya kalau saya paman lah ke beliau. Jadi para pemirsa Badan Supi dan warga Nahdliyin dimanapun Anda berada, ini baru tahap awal. Ini baru mukadimah ya Gus? Iya, ini baru mukadimah untuk menapaktilasi silsilah ke-NU-an sesungguhnya. Silsilah Nahdlatul Ulama hingga hari ini menyebar di Cicalengka. Dan sekali lagi luar biasanya bahwa alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Cicalengka dianugerahi Rois Surya dan Ketua Tanfidiyah MWCNU Cicalengka. Dari beliau-beliau ini, para aulia sholihin yang ada di Makbaroh ini. Mudah-mudahan ini keberkahan untuk Cicalengka, untuk Nahdliyin khususnya di Kecamatan Cicalengka. astana keluarga besar. Rencananya Gus, kita dari program MLC akan mengeksplorasi semua Ya, semua yang berkaitan dengan ke-NU-an di Cicalengka, termasuk ya kita ingin mengeksplor kegiatan harian dari Rois Surya dan Ketua Tanfidiyah MWCNU Cicalengka. juga penelusuran sejarah tentang wali-wali di Limbangan. Tentu saja berujungnya nanti ke sana. Jadi ini baru tahap awal, ini mukadimah, pembukaan. Ini sebagai awal bukan pusat ini. Di atas tadi ada salah satu makam keramat seorang aulia Allah yang dari beliau mungkin nanti kita telusuri sejarahnya jadi para aulia-aulia yang ada di Limbangan, Garut sampai keluar kota. Termasuk di akhir nanti kita telusuri makam As-Sayyid Syekh Ja'far Shadiq Limbangan.